salam sejahtera untuk kita semua. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Thomas Bobi, NIM 2214201183. Mata kuliah psikososial budaya dalam keperawatan. Di sini saya akan bahas tentang hipertensi. Kita masuk yang pertama, definisi hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau peningkatan abnormal secara terus-menerus lebih dari suatu periode dengan tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama genetik, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga diet konsumsi, yang keempat berat badan. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi vaskular karena yang terjadi akibat stenosis arteri renalis menurunkan aliran darah ke ginjal sehingga terjadi pengaktifan vasoreseptor ginjal, perangsangan pelepasan renin, angiotenin secara langsung meningkat tekanan darah dan secara tidak langsung meningkatkan sintesis aldosteron dan reabsorbi natrium. Apabila dapat dilakukan perbaikan pada setosis atau apabila ginjal yang tertekan diangkat, tekanan darah akan kembali normal. Tanda dan gejala: A. Sakit kepala. B. Rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk. C. Perasaan berputar seperti tujuh keliling, serasa ingin jatuh. D. Berdebar atau detak jantung cepat. E. Telinga berdering yang memerlukan penanganan secara segera. Pengkajian pasien: identitas pasien, status perkawinan, nama, RM, agama Kristen, umur 3 tahun, suku, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, alamat Karumbasan, pekerjaan ibu rumah tangga, tanggal masuk ke RS, tanggal 9 bulan 12 2023, tanggal pengkajian tanggal 11 bulan 12 2023. Komponen yang spesifik pada pengkajian transkultural. Yang pertama, faktor teknologi, persepsi sehat sakit. Yang kedua, faktor agama dan psikologi. Yang ketiga, faktor sosial dan ikatan kekerabatan. Yang keempat, nilai-nilai budaya, kepercayaan dan pandangan hidup. Yang kelima, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang keenam, faktor ekonomi, dan yang terakhir, faktor pendidikan. Itu saja pembahasan dari saya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini.